Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khalaqal mauta wal hayata alhamdulillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala wa huwa la ilaha illallah wa la ilaha illallah asyhadu wahdahu la syarika lahu la ilaha Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, sidang jamaah zuhur. Pada kesempatan zuhur kali ini, kembali mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan nikmat oleh Allah, karena masih diberikan nikmat oleh Allah, dan terutama nikmat sehat, nikmat pada masih bisa melaksanakan salat zuhur hingga masih berjamaah di masjid kita salat zuhur berjamaah. Salawat dan salam juga tidak lupa kita kirimkan, salawat dan salam juga tidak lupa kita kirimkan kepada Allah yang kita Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadirin wal hadirat, tanpa terasa kita sekarang sudah berada di dalam bulan Hijriah Safar tahun. Tanpa terasa Hijriah berganti, tanpa terasa, dan sekarang berganti sudah musim beranjak, dan sekarang kita sudah beranjak semakin tua dari usia, itu artinya semakin tua dari usia kematian. Artinya maka pada dengan kesempatan hari ini, kesempatan hari ini akan mengenangkan kita untuk kematian, mengingatkan karena Imam Ali kematian bahwa karena Imam Ali pasti akan terjadi pada diri sesuatu yang tetapi sering terjadi oleh manusia kita, tetapi sering dilupakan oleh manusia. Oleh sebab itu sebelum kita lupa, alangkah baiknya sebelum kita lupa, karena dia alangkah baiknya kita sering mengingat lalui, karena dia pasti akan ikut kita lalui. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami, setiap yang bernyawa baik manusia akan mengalami kematian, baik manusia dan malaikat akan mengalami kematian, dan malaikat itu juga akan waktunya kematian kita ketahui. Tempatnya yang tidak kita ketahui. Tempatnya ya ada yang dalam keadaan berbuat baik kepada Allah dicabut nyawanya, dalam keadaan berbuat ada juga dicabut yang dalam keadaan berbuat, dan ada juga yang dalam keadaan berbuat maksiat. Di dalam Al-Quran ada digambarkan oleh Allah, di dalam Al-Quran orang yang digambarkan oleh Allah. Yang pertama adalah orang yang dicabut nyawanya. Yang pertama adalah dalam surat Al-Anfal, yaitu ayat 5. Walau tara is yatawaffal ladzina kafaru malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa zuqul azab. Dan jikalau kamu melihat orang-orang kafir, diwafatkan orang-orang kafir itu ketika dia diwafatkan, dia dipukul oleh malaikat, dia dari depan dan dari malaikat dari depan telinganya, dari merasakan olehmu, dan dibisikkan di telinganya, rasakan olehmu azab dari Allah. Jadi ketika seseorang akan wafat dari depan dan dari belakang, dia dipukul. Itu gambaran ketika dari depan dan dari belakang berada di dalam keadaan, itu gambaran ketika seseorang yang berada di dalam keadaan Allah kafir, dia dalam keadaan maksiat kepada Allah, ketika dia dicabut nyawanya, dia baik dari depan maupun dari belakang. Baik dari depan, kita juga pernah menyaksikan ketika seseorang yang akan menyaksikan ketika seseorang yang akan dicabut nyawanya pada waktu itu dia seperti pada waktu itu dia seperti lewat, yaitu meronta-ronta mencari pertolongan, yaitu meronta-ronta, bahkan ketika diajarkan minta perlindungan, bahkan ketika diajarkan tapi tidak bisa kalimat tetapi tidak bisa dia walaupun semasa hidupnya
kalimat talqin itu walaupun gampang masa hidupnya, tetapi kalimat talqin itu sangat gampang malaikat diucapkan, mau tetapi ketika malaikat mau kalau tidak sering dibaca ketika kita hidup, kalau tidak sering dibaca ketika kita hidup, sulitlah kita. Itu makanya kita perlu membiasakan makanya hal-hal yang baik, kita perlu membiasakan hal-hal yang baik ketika kita. Kenapa ada seperti maut? Karena kenapa ada seperti pembeda? Karena salah satu pembeda salah satu alam dari alam hidup ke alam mati, alam dari atau alam hidup yang lainnya nanti mati, di ujungnya atau alam petanda yang lainnya nanti itu di ujungnya adalah petandanya. Jadi tidak bisa kita lari dari sekaratul maut. Jadi tidak bisa kita lari dari selaminya. Tetapi semuanya pasti akan mengalaminya. Tetapi ada dua tadi yang disampaikan dalam surat Al-Anfal, tadi yang disampaikan dalam surat yang kedua, ada juga yang disampaikan. Kemudian yang kedua, ada juga yang disampaikan Allah di dalam surat An-Nas ayat 2. Dan demi malaikat yang mencabut dengan lembut, dan demi malaikat. Jadi ada juga malaikat mencabut nyawa itu. Jadi ada juga malaikat mencabut nyawa itu lembut dalam seperti seseorang yang kena bius saja, seperti dia tidak merasakan bius saja. Dia tidak merasakan apa-apa, sudah berpindah alamnya sudah dari alam dunia, alam sudah berpindah alam dari alam dunia ke alam gaib. Nah, begitu kenapa seseorang itu bisa? Nah, dia merasakan kenapa seseorang itu bisa maut? Dia merasakan itulah ketika karena ditulis dalam sebuah buku, itulah profesor karena ditulis dalam sebuah buku dia mengatakan bahwa seseorang itu dia merasakan ketika seseorang itu dia merasakan ketika dia semasa hidup itu orang yang karena dia semasa ikhlas adalah orang yang beramal saleh ikhlas. Oleh sebab itu sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah, oleh sebab itu sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah, mengamalkan yang singgah ini agaknya kita apabila mengamalkan keadaan sakaratul maut, kita dalam keadaan yang sakaratul maut, kita dalam keadaan yang tenang. Apakah amalannya? Seperti dibius. Amalan yang pertama amalannya berbuat adalah amalan yang pertama yang perlu kita berbuat adalah yaitu dengan banyak-banyak seperti yang Allah sampaikan oleh di dalam Al-Quran surat seperti yang Allah sampaikan ayat 2 di dalam Al-Quran Allazi khalaqal mauta wal hayata Allazi khalaqal mauta wal hayata wa huwal ayyukum ahsanu amala. Dan dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Dan dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan agar kamu bisa berbuat baik. Semuanya agar kamu bisa berbuat baik. Jadi kita banyak-banyak berbuat baik. Karena sesungguhnya jadi kita banyak-banyak lagi baik. Karena sesungguhnya Allah. Jadi supaya kita nanti hendaknya. Jadi supaya bisa dengan dunia hendaknya dan husnul khatimah, berpisah dengan dunia dalam keadaan husnul khatimah, maka berbanyak. Kemudian yang kedua, baik. Yang kedua menyebabkan kita nanti yang kedua yang khatimah adalah menyebabkan kita dan banyak amal khatimah yang adalah dengan jangka panjang amal yang jadi mengamalkan atau beramal itu jangan hanya jadi mengamalkan atau beramal itu jangan hanya hari ini saja pendek, tetapi hendaknya kita beramal ini saja. Sekarang kita tetapi hendaknya kita beramal sekarang kita berbuat tapi masih menerima pahala. Contohnya ada kita ingat kenal dengan contohnya ada kita kenal dengan Imam Nawawi. Itu tetapi karyanya sampai sekarang masih diingat. Tetapi karyanya sampai sekarang wafat lebih dari 1000 tahun. Tetapi karyanya lebih dari sekarang masih diingat. Tetapi karyanya sampai sekarang masih diingat. Apakah amalan yang bisa apakah itu dia amalan yang bisa jangka panjang? Menyebabkan itu dia sesuai dengan jangka panjang. Iza mata sesuai dengan hadis apabila iza mata Adam apabila qata amalu Adam maka terputuslah segala amalu maka illa salas segala amal kecuali 3 hal illa salas yang pertama adalah kecuali 3 hal yang pertama adalah sedekah jariyah
au ilmun, ada 3 hal awal yang bisa kita lakukan, ada 3 hal yang bisa kita lakukan hanya amalkan, yang bisa kita terima pahalanya. Yang pertama adalah sedekah jariah. Yang pertama adalah sedekah kepada hal-hal yang sifatnya bersedekah kepada hal-hal yang panjang, sifatnya contohnya ke masjid yang panjang, ke tempat pendidikan agama masjid dan musola. Apabila masih digunakan oleh masyarakat, maka walaupun badan sudah hancur di kandung tanah, walaupun badan sudah hancur. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, ilmu yang lagi kita ilmu yang berikan lagi orang lain, kita orang lain diberikan makan apa yang kita sampaikan dan orang lain itu mengamalkan apa yang kita sampaikan kepada mereka, maka pahalanya akan terus. Dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Dan yang ketiga adalah doa itulah yang merupakan tugas berat kita. Bagaimana kita bisa yang merupakan tugas menciptakan melahirkan generasi yang soleh dan menciptakan melahirkan generasi yang soleh dan solehah. Karena zaman sekarang ini sangat banyak tantangannya. Kita berikan pendidikan dan pengetahuan agama, kita berikan pendidikan dan pengetahuan agama, banyak susah untuk diberikan pengertian, untuk belajar susah untuk diberikan pengertian. Semuanya mudah didapat artinya. Padahal mudah didapat tentang jawab kita. Padahal dia adalah jadi anak yang soleh. Jawab kita. Karena kalau kita investasikan, investasikan anak-anak yang soleh, kita melahirkan anak-anak yang soleh. Nanti apabila kita di dalam kubur, dari Allah SWT, lalu mendapatkan itu anak dari Allah SWT, doakan ketika itu Allah anak kita, maka doakan kita kepada Allah di sementara, maka azab begitu pahalanya kuatnya sampai kepada kita, begitu walaupun pahalanya kuatnya sampai kepada kita. Itulah yang perlu kita ciptakan Bapak Ibu, bagaimana bisa kita ciptakan Bapak Ibu, bagaimana bisa melahirkan. Kemudian yang ketiga yang perlu kita amalkan, kemudian yang ketiga yang perlu kita amalkan agar kita meninggalkan banyak-banyak doa, supaya kita dengan banyak-banyak doa, supaya keadaannya Allahumma taqdim alaina, satu doanya Allahumma taqdim alaina umurana wa ajalana wa amalana. Kita doa kepada Allah, semoga kita doa kepada Allah akhir dari ajal kita, semoga akhir dari perbuatan kita, akhir dari ajal kita, akhir dari perbuatan kita berada dalam keadaan yang khusus. Karena kita banyak lihat sekarang ada kalau meninggal dunia, karena kita banyak lihat sekarang ada yang sedang kalau meninggal dunia itu gampang sekali. Tiba-tiba ada yang sedang tiba-tiba main musik, ada yang sedang pesta, main Allah musik, panggil nyawa dalam keadaan pesta. Allah ada juga yang bahkan dalam keadaannya berkhutbah. Ada juga yang bahkan dalam keadaan itu tentunya sesuai dengan amalan dan perbuatan tentunya sesuai dengan. Mudah-mudahan kita semuanya yang berada di mudah-mudahan kita semuanya yang berada di ini meninggal amin dalam keadaan Rabbul Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan Rabbul Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah yang pribadi untuk kita bersama Rabbika fala takunanna saya yang pribadi karim. Alhamdulillah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi